Salam Patriot di Suara Patriot bersama Chandra Tua. Di edisi ini kita angkat tema China kehilangan status negara berkembang dan menjadi negara maju. Sebelumnya saya mohon maaf atas ketidaknyamanannya kepada pendengar Suara Patriot jika narasi yang didengar dari Suara Patriot membuat kuping panas dan hati tidak seimbang. Tujuannya adalah sebagai narasi penyeimbang dan kembali untuk mengingatkan bahwa jika kita bekerja sama dengan Partai Komunis China, maka kita akan ditipunya dan kedaulatan Indonesia tergadaikan. Untuk memahami lebih lanjut narasi-narasi di Suara Patriot, sahabat pendengar Suara Patriot perlu menyimak satu video yang berjudul China Tidak Sama Dengan Partai Komunis China. Silakan klik di link deskripsi. Pada tanggal 27 Maret, Dewan Perwakilan Amerika mengesahkan RUU untuk mengakhiri status China sebagai negara berkembang dengan suara bulat, dengan suara 415 berbanding 0. Pakar China percaya bahwa pengesahan RUU ini akan mempersulit PKC, Partai Komunis China, untuk melanjutkan praktik dagangnya yang menipu di komunitas internasional. RUU itu akan mengharuskan Departemen Luar Negeri Amerika untuk mempengaruhi organisasi internasional untuk memasukkan China sebagai negara berpenghasilan menengah ke atas atau negara maju, dan untuk menangguhkan perlakuan khusus yang telah dinikmati China sebagai negara berkembang di berbagai organisasi internasional. Berikut adalah beberapa pakar yang berkomentar atas RUU atau rancangan undang-undang tersebut. Yang Kim, Ketua Subkomite Urusan Luar Negeri di Indo-Pasifik, adalah salah satu sponsor rencana undang-undang tersebut. Kim menunjukkan bahwa China adalah ekonomi terbesar kedua di dunia yang menyumbang 18,6% dari ekonomi global kedua setelah Amerika Serikat. Dan Amerika dianggap sebagai negara maju dan begitu juga seharusnya dengan China. Dia juga mengkritik PKC karena menggunakan status China sebagai negara berkembang untuk mendapatkan sistem untuk merampas sumber daya dari negara-negara yang membutuhkan bantuan untuk mengakses sumber daya mereka. Lee Yuan-hua, mantan profesor di Capital Normal University, mengatakan dalam sebuah wawancara dengan The Epoch Times pada tanggal 31 Maret bahwa bagian RUU akan mempersulit PKC untuk menggunakan status negara berkembangnya untuk menipu organisasi internasional dan mendapatkan pinjaman atau uang bantuan. Dia berkata, dunia mungkin akan mengetahui sifat sebenarnya dari PKC. PKC telah menipu organisasi internasional atas nama negara berkembang. Itu telah digunakan dalam metode-metode yang curang untuk merusak organisasi internasional untuk meraup untung. Amerika telah memimpin dan Lee berharap seluruh dunia akan mengikutinya. Setelah RUU ini disahkan, kita akan melihat PKC tidak bisa begitu saja mengambil keuntungan tanpa bertanggung jawab. Ia tidak akan dapat melakukan apapun yang diinginkannya seperti yang terjadi di masa lalu. Amerika sebenarnya memaksa PKC untuk bermain sesuai aturan internasional. Sebagai rezim berandal, mustahil bagi mereka untuk mengikuti aturan. Tetapi dia berpikir mereka akan memiliki semakin sedikit kesempatan untuk melakukannya. Ini benar-benar akan membunuh ambisi PKC untuk menguasai dunia dan menggunakan kekerasan dan uang untuk menguasai dunia. Lee menunjukkan juga bahwa PKC selalu menggunakan tipu daya untuk mencapai tujuannya, termasuk iming-iming keuntungan dan janji-janji palsu. Jika negara-negara lain mengakui PKC apa adanya dan berhenti jatuh dalam tipu dayanya, kehidupan akan menjadi lebih menantang bagi PKC dan rezimnya yang berandal tidak akan memiliki ruang untuk bermain lagi, katanya. Frank Tianzi, PhD
dan John M. Olin Palmetto, profesor bisnis dan pemasaran di University of South Carolina, Aiken, mengatakan kepada The Epoch Times pada tanggal 31 Maret bahwa jika status China sebagai negara berkembang dicabut, maka banyak kebijakan istimewa, pinjaman, bantuan yang telah dinikmati oleh China akan dihentikan. Kehilangan status sebagai negara berkembang berarti Beijing akan diminta untuk memikul kewajiban yang disyaratkan oleh perjanjian internasional seperti semua negara yang lain. Xi juga mencatat bahwa meskipun anggota Kongres AS biasanya terbagi berdasarkan garis partai, namun ada konsensus bipartisan yang luar biasa mengenai masalah bagaimana pemerintahan Amerika harus menghadapi PKC. Mereka telah mengesampingkan perbedaan kepartaian mereka, baik Demokrat ataupun Republik, dan bersatu dalam menghadapi PKC untuk memaksanya bermain sesuai dengan aturan internasional. Amerika sudah menyadari bahwa negaranya sudah diinfiltrasi sedemikian rupa oleh PKC hingga defisit perdagangan terhadap China mencapai puncaknya di tahun 2018 sebesar 419 miliar dolar. Beruntung saat itu Trump segera sadar dan melakukan perang dagang yang bisa meredam laju defisit perdagangan tersebut. Bagaimana dengan Indonesia? Simak saja keputusan pemerintah yang terus mengandalkan hutang kepada China, dan Pak Luhut sangat mempercayai bahwa PKC bisa menjadi penyelamat Indonesia. Padahal justru sebab keruwetan yang terjadi di negara ini adalah karena kita percaya pada Partai Komunis China. Jika kita berani melepaskan diri, maka berkah akan datang dan kedaulatan kembali ke kepangkuan Ibu Pertiwi. Semoga para pejabat segera sadar jika kita berteman dengan Partai Komunis China yang jahat, kita pun akan menjadi jahat dan rakyatlah korbannya. Saya Chandra Tua, mohon undur diri.